mereka mereka penduduk kota, ini kan masih ucapannya Ashabul Kahfi, ya kan? In yadharu, jika mengetahui mereka, alaikum atas kalian sesama Ashabul Kahfi, artinya innahum in alimu makanakum, ya. Jadi sungguh mereka kalau tahu tempat kalian, tempat keberadaan kalian itu, yarjumukum, merajam mereka penduduk kota, kum pada kalian Ashabul Kahfi. Mereka kan masih berpikiran bahwa kota itu kan masih dikuasai orang kafir. Ya, nanti kalau kamu ketangkep ya, jangan buka mulut loh ya. Kalau kamu buka mulut menunjukkan keberadaan kita, terus penduduk kota tahu kita di sini, mati kita. Dirajam, dilempari batu kita. Mana loh, mudeng. Ya. Jadi mereka penduduk kota itu kalau tahu keberadaan kalian, mereka akan melempari batu, merajam kita. Atau yu'idukum, mengembalikan mereka penduduk kota, kum pada kalian Ashabul Kahfi, fi millatihim, di dalam agama mereka. Agama apa? Musyrik, ya kan? Karena Ashabul Kahfi belum ngerti kalau mereka tidur itu 309 tahun, dipikir hanya sehari kan gitu kan. Walan tuflihu, dan tidak akan beruntung kalian, idzan ketika itu, abadan untuk selama-lamanya, in utum ila dinihim, kalau kalian balik pada agama mereka. Artinya kalau kalian murtad, ya, kalian tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Kalian tidak akan beruntung ketika kalian balik ke agama mereka untuk selama-lamanya. Mudeng? Ya, akhirnya yang diutus pergi betul ke kota. Golek panganan. Wes malah podo kageti. Podo kageti. Ya. Wa kadzalika, dan seperti demikian itulah, artinya kama ba'asnahum, sebagaimana membangkitkan kami pada mereka itu. Aksarna, memperlihatkan kami Allah, alaihim, atas mereka, liyak lamu, agar mengetahui mereka kaum alaihim, atas mereka, kaumahum, pada kaum mereka itu. Wal mu'minina, yakni kauma Baidarus. Jadi alaihim, kaumahum, pada kaum mereka, dan orang-orang iman, yaitu kaumnya Baidarus, raja iman. Ya seperti demikian itu, kami membangunkan mereka dari tidur 309 tahun, kami memperlihatkan atas mereka kaum mereka. Artinya Ashabul Kahfi itu
ngerti bahwa kaum-kaum yang memburu mereka itu sudah pada mati. Ajaib ya. Kita menjelang tidur itu jadi buronan, bangun tidur, yang memburu kita sudah mati semua. Di samping itu mereka juga melihat kejayaan orang-orang iman yang dipimpin oleh Raja Baidarus. Dulu menjelang tidur, mereka melihat sendiri orang-orang iman itu ditindas. Bangun tidur, mereka melihat orang-orang iman dalam keadaan berjaya, makmur. Liya'lamu agar mengetahui mereka kaum, ya termasuk Ashabul Kahfi juga. Anna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah bangkit dari kubur, jadi bil ba'si, iku hakun hak. Lah, Allah menakdirkan peristiwa itu agar semua orang itu tahu, yakin bahwa janji Allah itu hak. Janji apa? Janji bangkit dari kubur. Lah itu buktinya tidur 309 tahun bisa bangun lagi, hidup lagi. Ashabul Kahfi ya tambah yakin karena mereka pelaku sejarahnya. Orang-orang iman juga tambah yakin. Lagi bukti nih, orang yang berasal dari masa lalu, modelnya pakaiannya, ya potongannya rambutnya, duitnya, ya, mata uangnya itu, ya kan? Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya kiamat. Iku la roiba, tiada keraguan, fiha, di dalam kiamat. Jadi wa anna sa'ata la roiba fiha, ai la sakka fiha annaha atiyatun. Jadi la sakka fiha itu tiada keraguan di dalam kiamat bahwa annaha atiyah. Jadi kiamat itu terjadi atau datang. Ya. Itu di tafsir Khazin seperti itu. Ketika itu yatana zauna, berselisih mereka. Ya, berselisih mereka. Ya, berselisih mereka. Merekanya penduduk kota. Penduduk kota apa? Kota apa? Tarasus. Ya. Jadi waktu berselisih, Ashabul Kahfi itu sudah mati kembali. Hidup, ya kan? Pada akhirnya mati lagi. Masa urip terus sampai saiki. Pada akhirnya mereka juga mati lagi. Lah saat Ashabul Kahfi sudah mati lagi, lah baru penduduk kota Tarsus geger. Mereka berselisih. Berselisih tentang apa? Ya engko dibahas, ya. Jadi waktu tanazu'e wong-wong mau, Ashabul Kahfi wis mati kabeh. Ya. Hidup terus tidur 309 tahun, terus hidup lagi, ya kan? Habis itu ya mati lagi. Nah, setelah mereka sudah mati ini, nah, terjadi
silang pendapat ya. Jadi qala Ibnu Abbas fil bunyan. Jadi menurut Ibnu Abbas gegerannya itu di dalam masalah bangunan. Ya. Itu ada tulisannya di tafsir Khazin ya. Faqala al muslimun nabni alaihim masjidan yusolli fihin nasu li'annahum ala dinina. Lah, orang-orang Islam mereka akan membangun masjid ya, membangun masjid di dekat goa itu ya, agar orang-orang bisa sholat di situ. Ya. Karena mereka meyakini kalau Ashabul Kahfi agamanya Islam. Wa qalal musyrikuna nabni bunyanan li'annahum ala millatina. Lah orang-orang musyrik juga pengen bangun bangunan di situ, tempat ibadah di situ. Karena orang musyrik juga meyakini kalau Ashabul Kahfi itu adalah orang musyrik. Lah, orang musyrik kok meyakini seperti itu? Loh, 300 tahun yang lalu itu mayoritas penduduk Romawi itu musyrik. Berarti Ashabul Kahfi ini juga orang musyrik. Nah, pro kontranya di situ. Ya, pro kontranya di situ. Yang ngerti sejarah sebenarnya ya Allah. Ya memang mayoritas penduduk Romawi 300 tahun yang lalu itu ya memang musyrik, iya. Tapi Ashabul Kahfi ini kan buronan, gitu kan? Dia minoritas agamanya Islam. Jadi orang musyrik ya bersikukuh. Ashabul Kahfi itu orang musyrik. Orang Islam ya bersikukuh. Ashabul Kahfi orang Islam. Lah, membuat bangunan itu tujuannya untuk mengenang. Karena lo dibuatkan semacam monumen tayo opo gitu kan, untuk mengenang ini manusia dari masa lalu ini mau. No. Bainahum di antara mereka amrohum, bainahum di antara mereka penduduk kota ya. Amrohum pada perkara mereka Ashabul Kahfi. Faqalu maka berkata merekanya orang kafir ya, yang kafir itu. Ubnu membangunlah kalian alaihim atas mereka Ashabul Kahfi bunyanan pada bangunan ala babi kahfihim atas pintu goa mereka ya. Orang kafir yes gawe-gawe no monumen tayo opo kuno untuk mengenang itu ya, seperti itu. Kalau orang Islam bangunnya masjid aja podo-podo mengenang